Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di rumah, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar tematik 357 subtema 2 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Dengan muatan pembelajaran pada hari ini adalah bahasa Indonesia mengenai membaca dan mengidentifikasi estetik yang berkaitan dengan bahan dasar pakaian. Sebelum Bapak jelaskan materi pada hari ini, agar supaya pelajaran ini dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua, mari kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang berada di rumah, perhatikan dan simak materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, agar supaya materi ini betul-betul dapat dipahami. Bahan dasar membuat pakaian. Pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang terbuat dari serat kapas, ada bulu domba, dan serat sutra. Semua bahan itu memiliki serat. Manusia telah mampu membuat secara sintetis. Serat sintetis itu berasal dari batu bara muda, dan serat itu kemudian diubah menjadi yang disebut dengan nilon. Nah ini, serat dipental menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian, penyimpanannya pun lebih baik di gantung. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini contoh bahan kapas. Nih, gambarnya anak-anak bisa melihat. Ini bahan kapasnya. Ini bahan bulu domba. Ini akan digunting, diambil bulunya untuk pakaian. Nah, yang ketiga adalah ulat sutra. Ini ulatnya, ini menjadi kompopong, nanti akhirnya bisa digunakan yang namanya ulat sutra atau benangnya ya. Nah, salah satu bahan yang terbuat dari serat kapas adalah kain katun. Kain katun banyak digemari karena sifatnya bahannya lembut dan nyaman digunakan. Pakaian yang terbuat dari katun sifatnya mudah kusut. Jadi prosesnya penyimpanannya lebih baik di gantung, bukan dilipat. Karena kain katun itu agak kainnya lemah. Kalau dilipat nanti ada bekas-bekasnya. Nah ini lebih baik digantung kainnya ya. Berikutnya adalah pembuatan pakaian. Pakaian yang kita pakai merupakan pengolahan sumber daya alam dari hewan atau tumbuhan. Ada pakaian yang terbuat dari wool, yaitu bulu domba tadi. Ini untuk pakaian biasanya di musim dingin. Pakaian yang terbuat dari bunga kapas. Ada juga pakaian yang berasal dari kepompong atau ulat sutra yang disebut dengan sutra. Kain sutra harganya sangat mahal. Kain sutra itu sangat halus dan lembut. Proses pembuatan pakaian dari kepompong ulat sutra. Yang pertama, kepompong ulat sutra berasal dari air liur ulat sutra. Air liur akan mengeras dan membentuk serat-serat benang. Dengan menggunakan teknologi mesin, kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang yang akan ditenun menjadi kain sutra. Kain sutra dijahit menjadi pakaian sutra. Nah ini gambarnya. Nih, benangnya tadi menjadi kain. Setelah kain dipotong menjadi dijahit menjadilah baju. Nah ini kalau ini yang namanya pun kapas tadi. Nah, pintal menjadi benang, kemudian digunakan lagi, akhirnya menjadi kain dipotong dan dijahit menjadi baju. Nah, proses pembuatan pakaian dari bunga kapas. Orang menanam biji kapas menjadi pohon kapas.
Pohon kapas akan berbunga putih. Bunga kapas diambil dibawa ke pabrik. Bunga kapas dipintal menjadi benang. Benang dipintal menjadi kain. Kain dijahit menjadi pakaian. Sesuai dengan gambar yang Bapak sampaikan tadi. Nah, itu ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan anak-anak dapat memahami materi pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan bahan yang dibuat untuk pakaian. Nah, demikian ya anak-anak ya. Nah, sebelum Bapak tutup, ingat pesan Ibu apa? Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Demikian, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.